Selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih, apa kabar? Semoga hari ini penuh dengan damai dan sukacita. Kita diberi kesempatan baru oleh Tuhan untuk bersama-sama merenung dan mendengarkan firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka hati dan pikiran kita, serta siapkan diri untuk menerima pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Ada Harapan di Balik Setiap Luka. Mari kita baca dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin berbicara kepada hati yang mungkin sedang terluka. Mungkin saudara sedang melewati masa yang sulit, disakiti oleh orang yang engkau percayai, dikhianati, gagal, atau kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Mungkin saudara tidak tahu harus bagaimana. Air mata sudah habis, doa seakan tak didengar, dan hati bertanya, Tuhan, kenapa engkau biarkan aku terluka begini? Saudaraku, izinkan saya menyampaikan satu kebenaran pagi ini. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan luka. Setiap air mata, setiap rasa sakit, setiap pengalaman pahit, semuanya ada maksudnya. Dan di balik setiap luka, ada harapan yang sedang Tuhan tumbuhkan. Mari kita lihat lebih jauh bagian yang pertama. Tuhan tidak asal mengizinkan luka. Seringkali kita berpikir, kalau Tuhan baik, mengapa Ia izinkan aku terluka? Namun saudaraku, Tuhan tidak pernah asal mengizinkan sesuatu terjadi. Setiap hal yang Tuhan izinkan selalu memiliki tujuan. Terkadang luka adalah alat Tuhan untuk mengarahkan kita kepada kehendak-Nya yang sempurna. Mazmur 119 ayat 71 berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Pemazmur tidak berkata, aku senang karena tertindas, tetapi ia belajar bahwa tekanan bisa membawa pelajaran rohani yang mendalam. Kadang kita tidak pernah belajar bersandar kepada Tuhan kalau tidak pernah disakiti oleh manusia. Kita tidak akan tahu apa itu penghiburan Tuhan kalau tidak pernah merasakan kehilangan. Dan kita tidak akan tahu betapa besar kasih-Nya kalau tidak pernah merasa tidak punya siapa-siapa selain Dia. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menyakiti, tapi Tuhan bisa memakai luka untuk menyembuhkan. Ia tidak pernah meniadakan penderitaan, tapi Ia menebus maknanya. Saudara, bagian yang kedua, luka yang membawa pertumbuhan. Setiap luka bisa menjadi pelajaran rohani yang memperdalam iman. Bayangkan sebatang pohon yang dipangkas, tampak rusak, cabangnya dipotong, daunnya hilang,
Namun justru setelah pemangkasan, pohon itu tumbuh lebih hebat dan berbuah lebih banyak. Saudara, demikian pula dengan kita. Kadang Tuhan memangkas hidup kita, memotong hal-hal yang kita pikir penting, memisahkan kita dari orang-orang tertentu, bahkan membiarkan hal-hal yang menyakitkan terjadi. Tapi setelah proses itu, kita jadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih mengenal Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 2-4 berkata, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan." Luka tidak selalu berarti Tuhan marah. Seringkali itu tanda bahwa Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi kuat dan berbuah. Saudara, bahagian yang ketiga, Tuhan menyembuhkan dengan caranya. Saudaraku, penyembuhan dari Tuhan tidak selalu terjadi cepat. Kadang kita ingin luka hati langsung sembuh, tapi Tuhan punya cara sendiri. Ada luka yang Tuhan sembuhkan dengan mujizat, tapi ada juga yang Ia sembuhkan melalui proses. Tuhan bisa sembuhkan seketika, tetapi seringkali Tuhan memilih untuk menyembuhkan perlahan supaya karakter kita dibentuk. Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya." Artinya Tuhan tidak jauh saat engkau terluka. Bahkan justru saat engkau paling lemah, Ia paling dekat. Mungkin engkau merasa sendiri, tetapi sesungguhnya tangan Tuhan sedang menopangmu. Ia sedang mengobati luka itu dengan kasih yang lembut. Terkadang Tuhan tidak langsung menghapus luka, karena Tuhan tahu dari luka itulah engkau belajar mengenal hati Tuhan. Bahagian yang keempat, luka adalah panggilan untuk menghibur orang lain. Pernahkah saudara berpikir bahwa luka yang engkau alami hari ini bisa menjadi kesembuhan bagi orang lain besok? 2 Korintus 1 ayat 4 berkata, "Ia menghibur kita dalam segala penderitaan kita, supaya kita sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan." Tuhan seringkali memakai orang yang pernah terluka untuk melayani orang yang terluka. Karena hanya orang yang pernah sakit yang tahu bagaimana mengobati luka orang lain. Hanya orang yang pernah jatuh yang tahu bagaimana menolong orang yang jatuh. Saudaraku, jangan malu dengan luka-lukamu. Biarkan Tuhan menjadikan kesaksian. Luka di masa lalu bisa menjadi senjata rohani di masa depan. Bila engkau pernah disakiti, saudara akan lebih peka terhadap orang yang sedang terluka. Bila saudara pernah gagal, engkau akan lebih sabar menuntun orang yang gagal. Dan bila saudara pernah ditinggalkan, engkau akan lebih mengerti arti kesetiaan Tuhan. Bahagian yang kelima, luka Yesus adalah sumber harapan kita. Semua ini berpuncak pada satu kebenaran besar. Luka terbesar di dunia justru membawa keselamatan terbesar bagi umat manusia. Yesaya 53 ayat 5 berkata, "Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Yesus disakiti, dicambuk, dipaku, tapi dari luka-luka itu mengalir kasih karunia dan pengampunan. Itu berarti dari luka bisa lahir kehidupan baru. Jika Yesus saja memakai luka untuk menyelamatkan dunia, maka Tuhan juga bisa memakai lukamu untuk memulihkan hidupmu, bahkan hidup orang lain. Jadi jangan anggap lukamu sia-sia.
Tuhan tidak akan membiarkan rasa sakitmu berlalu tanpa arti. Dari luka itu, Tuhan akan menumbuhkan pengharapan baru, kekuatan baru, dan tujuan baru. Bagian yang terakhir, mengubah luka menjadi peluang rohani. Saudaraku, mungkin saudara tidak bisa mengubah masa lalu, tapi engkau bisa memilih bagaimana menanggapi hari ini. Engkau bisa terus terluka, atau engkau bisa berkata, Tuhan, pakailah lukaku untuk kemuliaan-Mu. Ketika kita menyerahkan luka kepada Tuhan, Ia mengubahkan menjadi pelajaran. Ketika kita menyerahkan rasa sakit kepada Tuhan, Ia menjadikan kekuatan. Dan ketika kita menyerahkan air mata kita, Ia menjadikan benih sukacita. Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya, tidak ada air mata yang sia-sia jika dijatuhkan di hadapan Tuhan. Luka yang diserahkan kepada Tuhan akan menjadi ladang mujizat. Saudaraku, mungkin hari ini saudara sedang memegang luka yang belum sembuh. Mungkin saudara mencoba kuat, tapi di dalam hati engkau masih menangis. Tapi dengarkan ini, ada harapan di balik setiap luka. Tuhan tidak selesai hanya karena engkau terluka. Tuhan sedang bekerja, bahkan lewat hal-hal yang paling menyakitkan sekalipun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengerti setiap luka kami. Engkau tahu air mata yang tidak terlihat oleh manusia. Hari ini kami datang membawa hati kami yang remuk, percaya bahwa Engkau masih bekerja. Ubah luka kami menjadi kekuatan. Ubah kesakitan kami menjadi kesaksian. Kami percaya ada harapan di balik setiap luka, sebab Engkau Tuhan yang menebus segala hal. Hamba berdoa buat para pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati pendidikan mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, jika renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.